Halo Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan keamanan dari latihan beban kita. Seringkali saya melihat di gym ya, banyak yang berlatih sendiri dan ternyata saya suka miris dan meringis melihat bahwa apa yang dilakukan sebenarnya cukup berbahaya. Gerakan yang sama mungkin bisa kita lakukan dengan sedikit lebih aman dan efektivitasnya bisa lebih meningkat. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin coba sharing sedikit bagaimana supaya teman-teman ya Fitness Mania waktu berolahraga bisa menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah kita lihat pada gerakannya. Gerakan cenderung banyak yang gerakan yang dilakukan di gym menghentak ya, menghentak lalu kemudian mengunci sendi dan juga mengayun ya, memanfaatkan momentum. Nah, kalau tiga kesalahan tersebut kita perbaiki menjadi gerakan yang lebih halus tanpa hentakan, kemudian kita tidak mengunci persendian juga dan tanpa ayunan, harusnya gerakannya menjadi jauh lebih efektif. Contohnya seperti apa? Misalnya mungkin seperti squats. Waktu kita melakukan squats, kecenderungannya adalah kita dari bawah mau cepat-cepat naik. Jadi ada pantulan dari bawah, kemudian waktu di atasnya kita berdiri dan kita kunci kaki kita di lutut. Gitu, untuk seolah-olah gerakannya full dari paling rendah ke paling tinggi. Tetapi dari bawah ada pantulan, di paling tinggi ada kuncian sendi. Nah, itu bisa kita perbaiki hanya dengan cara kita haluskan gerakannya. Jadi dari bawah, make a conscious effort, satu usaha yang sangat sadar, sangat eling, sangat controlled untuk tidak memantul dari bawah. Kemudian waktu di atas, jangan sampai lututnya mengunci, gitu ya. Hampir sama juga dengan gerakan contoh lain adalah di bench press atau di push ups. Ya, waktu melakukan bench press atau push ups, kecenderungannya adalah dari bawah kita mau cepat-cepat pantul ke atas karena kita takut tertindih oleh besinya atau barnya. Tapi pada saat kita naik ke atas, kita seolah-olah mau beristirahat dan kita kunci pergelangan atau bahkan persendian di siku gitu. Mengapa ini sesuatu hal yang meningkatkan risiko atau tidak aman? Sesederhana, pada saat kita melakukan kuncian tersebut, sendi beban atau tensi atau pressure yang diberikan beban, baik itu tubuh maupun besinya, berpindah dari otot ke persendian gitu, sehingga akhirnya terjadi yang namanya compression pada persendian dan ligamen, dan itu bukan satu hal yang baik gitu. Akhirnya orang nanti menyalahkan tuh kan latihan beban jadi sakit sendi, padahal sebenarnya bukan salah latihan bebannya, tapi salah kita mengaplikasikannya, salah tekniknya. Jadi ini adalah 3 tips pertama yang saya rasa sangat penting untuk kita pahami ya, kita hayati, dan waktu di gym coba deh ya, mungkin salah satu caranya adalah kurangi dulu bebannya. Kurangi bebannya dan ketemukan supaya di mana gerakan itu tidak ada hentakan dan tidak ada pantulan. Pantulan menjadi masalah lagi karena apa? Memanfaatkan daya lontar atau daya tenaga, daya ledak dari mungkin saya rasa bagian tendon ya. Tendon memang lebih kuat daripada otot. Tendon adalah jaringan ikat yang menempelkan otot ke tulang. Nah, itu adalah tendon ya. Ligamen adalah sambungan jaringan antara dua tulang ya. Tendon otot ke tulang, ligamen tulang ke tulang. Kedua organ tersebut, kedua bagian tersebut adalah bagian yang paling banyak kena abuse apabila ketiga hal ini tidak diamati ya. Jadi kita save our tendons, save our joints di sini seperti gambar yang ada di sebelahnya. Kemudian untuk tips selanjutnya adalah saat turun hendaknya lebih lambat daripada saat naik. Misalnya waktu bench press, yaitu saat turunnya. Waktu biceps, berarti saat turunnya. Waktu squats, saat turunnya juga. Leg press juga demikian. Kalau misalnya untuk back, saat kembalinya. Saat kembalinya
atau di saat otot memanjang atau di fase negatif. Di saat itu ada baiknya kita coba kuasai ya teknik untuk masih merasakan tekanan di otot. Jadi kontraksi yang kita rasakan itu masih kita rasakan waktu dia mulai memudar gitu. Semoga itu masuk akal ya. Jadi dengan lebih lama di fase turunnya, kita meningkatkan efektivitas latihan tanpa meningkatkan risiko cedera juga gitu. Dalam fitness training, terutama latihan untuk meningkatkan komposisi otot tubuh, itu yang dinamakan time under tension. Jumlah waktu yang dibutuhkan atau jumlah waktu yang dibutuhkan beban untuk selalu ada di dalam otot ya, atau the amount of time spent where muscles are being contracted under tension ya. Jadi jumlah waktu otot berada di bawah tekanan beban. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan di sana dengan memperlambat fase turunnya, efektivitas kita, latihan kita akan meningkat jauh sekali, meningkat berkali-kali lipat. Jadi ini juga merupakan salah satu tips yang sangat powerful untuk fitness mania coba di gym. Selanjutnya adalah kunci perut sepanjang set. Ini sangat penting ya, untuk apa? Satu, melindungi tulang belakang kita, spine kita, agar berada dalam curvature yang atau lengkungan yang alami ya, yang semestinya. Jadi protect the spine, pada saat yang sama protect the abdominal walls juga. Jadi supaya apa? Tidak ada tekanan dari dalam perut keluar. Apabila kita tidak mengencangkannya, bagian core kita, bagian perut kita, maka ya risiko ada penyakit yang muncul, ada sejenis cedera yang dinamakan hernia, dan itu bisa terjadi hanya karena kita lupa untuk mengikat atau mengencangkan core kita, bagian perut kita yang di tengah itu sepanjang set ya. Terutama hal ini banyak sekali terjadi waktu latihan squats atau leg press ya. Perut dibiarkan membusung ke depan ya, atau dibiarkan membulat ke depan, memberikan tekanan dari dalam supaya gerakan itu yang penting terjadi, seolah-olah hanya seperti itu. Tapi kan alangkah sangat disayangkan apabila kita setiap repetisinya ada risiko terjadi hernia. Ya enggak, kalau kita ulang terus-menerus dari sesi latihan yang satu ke sesi berikutnya di minggu depan, di minggu depannya lagi, lama-lama jadi ribuan repetisi. Jadi ada ribuan kali kita mengekspos diri kita pada risiko hernia itu, yang sebenarnya hanya bisa kita minimalisir hanya dengan mengencangkan otot perut kita. Jadi lock your core ya, setiap kali melakukan satu set itu sampai selesai. Itu adalah tips yang berikutnya. Nextnya adalah irama gerak mengikuti irama nafas. Nah, ini yang penting juga karena banyak sekali yang melakukannya demi bisa mengangkat beban dari A ke B, akhirnya mereka menahan nafas untuk bisa mendapatkan extra push tenaga. Yes, memang waktu kita udah berat sekali, kita kecenderungannya adalah pengen baru kita dorong supaya gerakan itu bisa terjadi. Ya, itu bagi orang-orang yang sudah sehat, kadar lemak rendah, ya, tidak merokok, fine. Karena apa? Tekanan darah yang meningkat saat menahan nafas terjadi itu, resiko cedera atau resiko kenapa-napanya mungkin lebih rendah. Tetapi dengan menahan nafas ini, tekanan darah jadi meningkat. Dan apabila fitness mania mungkin ada sebagian masih merokok, ada yang pola makannya mungkin masih belum bagus sehingga ada timbunan kolesterol, angka kolesterolnya masih jelek, ya, atau bahkan bacaan trigliserid darahnya juga masih tinggi, kemudian melakukan menahan nafas, ngeden bahasanya ya, ngeden untuk bisa complete the task, repetisi dari A ke B gitu. Nah, itu yang nanti akan berisiko sakit kepala sampai ke, ya, kita jangan sampai terjadi ya, siapa tahu jadi ada rupture dari pembuluh darah sehingga bisa kemana-mana jadi masalahnya gitu. Itu ingin kita hindarkan juga. Risikonya akhirnya kita bisa turunkan, manfaatnya bisa kita tingkatkan. Dan yang setidaknya yang terakhir adalah tantangannya progresif.
dalam hal ini diupayakan meningkat secara periodik ya. Mungkin 4 minggu, mungkin 8 minggu, mungkin 12 minggu, kita mungkin pelan-pelan tambah 1 repetisi, atau tambah 1 set, atau tambah 1 kilo gitu ya, pelan-pelan ya. Terkadang kita juga bisa bukan saja menambah beban, tapi kita juga mungkin bisa persingkat waktu istirahatnya 10 detik mungkin, 5 detik mungkin. Nah, itu juga bisa menjadi satu variasi berlatih dalam latihan beban yang meningkatkan efektivitas. Jadi kira-kira demikian ya tips dari saya. Sekali lagi ya, knowledge adalah potential power. Ya, the real power ada di applied knowledge. Adalah apa? Ilmu pengetahuan yang diaplikasikan. Coba deh tips-tips yang tadi saya sampaikan dan rasakan hasilnya ya. Semoga bermanfaat untuk meraih hasil lebih baik dengan faktor keamanan yang lebih baik juga dengan risiko yang lebih rendah. Stay tuned, stay healthy dengan Coach Halim Chiang. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.